Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 591 sampai chapter 593. Kemampuan berpikir yang Xin membuka pintu baru bagi Zhang Yi. Dia tidak pernah menyangka akan ada pengkhianat di Blizzard City. Sekalipun terjadi perebutan kekuasaan, tak seorang pun cukup gila untuk bekerja sama dengan Eclipse Moon. Melihat ekspresi Zhang Yi yang gelisah, Yang Xin terus menganalisis situasi. Kakak, Zhu Zheng ingin kau menjadi kapten dan memimpin tim investigasi yang baru. Apa kau memikirkan alasannya? Tanya Yang Xin. Zhang Yi menatap Yang Xin dan berkata, karena kekuatanku bisa membantu mereka menghadapi Eclipse Moon? Yang Xin mengangguk, benar, tujuan beberapa orang di wilayah itu untuk mencelakai Deng Shentong telah tercapai. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengusir kelompok Eclipse Moon dari negara Tiongkok. Yang paling tidak mereka duga adalah mutan lokal dari kota Blizzard akan mengalahkan Eclipse Moon. Lagi pula, orang yang bisa mengalahkan Eclipse Moon sekarang adalah penerus Zhu Zheng. Zhang Yi berkata sambil berpikir, jadi, kau ingin mendorongku, mutan dari kota luar, ke garis depan? Lagi pula, aku tidak punya asal-usul di kota Blizzard. Bahkan jika aku menyelesaikan misi, ku tidak akan menjadi ancaman bagi manajemen puncak. Ku rasa aku mengerti. Zhang Yi sendiri tidak bodoh. Setelah Yang Xin menganalisis beberapa hal, dia langsung mengetahuinya. Tidak mudah untuk masuk ke dalam kekacauan ini. Ucapnya Zhang Yi dengan emosi. Yang Xin tersenyum dan berkata, kakak, sebenarnya, kau tidak perlu khawatir. Menurutku, kamu yang paling aman sekarang. Karena hanya ketika ku menjabat sebagai kapten, kedamaian relatif dapat tercapai di kota Blizzard. Zhang Yi mengangkat bahu, kuharap begitu. Jika situasinya memburuk, aku akan lari saja dan menyelamatkan hidupku terlebih dahulu. Alasan utama Zhang Yi memilih ini adalah karena Zhang Yi memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dia tidak berpikir dirinya benar hanya karena dia telah membangkitkan kemampuan yang kuat dan lebih baik dalam bertarung. Ada terlalu banyak hal yang terlibat di balik Eclipse Moon ini, seperti roda roulette besar. Jadi harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan tidak terbawa oleh antusiasme. Yang Xin mengangkat kepalanya dan tersenyum misterius. Jika kamu khawatir, ajak aku kali ini. Dengan adanya Xin juga bisa memberimu saran kan? Penyihir kecil itu berbicara lama sebelum mengungkapkan tujuan sebenarnya. Hanya saat Zhang Yi membutuhkannya, dialah yang bisa berdiri di sisi Zhang Yi dan menunjukkan kemampuannya. Zhang Yi mengamati Yang Xin dalam-dalam. Maksud gadis kecil itu tertulis jelas di wajahnya, tidak disembunyikan sama sekali. Setelah Zhang Yi memikirkannya sejenak, dia berkata, jika kau pergi, aku tidak bisa menjamin kalau aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu. Kau belum mengalami medan perang yang sebenarnya. Tidakkah kau takut? Meskipun Yang Xin kini telah membangkitkan kekuatannya, Zhang Yi masih belum tahu seberapa efektif kemampuannya. Jika seorang gadis berusia 18 tahun muncul di medan perang, Zhang Yi bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang Xin berkata pada Zhang Yi dengan serius, aku tidak takut. Dan lebih aman jika ada orang-orang di sekitarmu selama misi ini bukan? Paman Yu juga angkat bicara setelah mendengar itu. Dia menepuk pahanya dan menyarankan dengan serius. Benar sekali, Zhang Yi, orang-orang di kota Blizzard mungkin tidak bisa dipercaya. Jadi lebih baik menggunakan orang-orang kita sendiri. Biarkan aku pergi bersamamu juga. Melihat itu Zhang Yi segera melambaikan tangannya. Ini bukan lelucon.
Bahkan kota Blizzard telah dengan cermat memilih pasukan elitnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Aku akan pikirkan masalah ini lagi. Dia merasa sangat membutuhkan Yang Xin di sisinya. Dalam hal otak, Yang Xin jauh lebih pintar daripada dia. Setelah semua drama itu, Zhang Yi kemudian mengajak semua orang makan. Ayo makan dulu. Ucap Zhang Yi lalu mengambil daging untuk dimakan. Setelah selesai makan, Zhang Yi mengobrol sebentar dengan semua orang. Pada dasarnya meminta mereka untuk tidak keluar beberapa waktu dan memperhatikan kegiatan di kota Tianhai. Kemudian dia berpura-pura kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun dia datang ke kamar Yang Xin dengan diam-diam saat tengah malam. Yang Xin duduk di tempat tidur seakan menunggu Zhang Yi datang. Masuk, ucap Yang Xin setelah mendengar suara ketukan pintu. Setelah Zhang Yi masuk, Yang Xin kemudian berkata, "Kakak, aku tahu kau akan datang." Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan pistol dari subruannya lalu berkata, "Ini adalah pilihanmu sendiri, dan apapun yang terjadi, kau tidak boleh menyesalinya. Kedua senjata ini tidak punya recoil yang kuat, jadi kau tidak akan kesulitan menggunakannya." Setelah itu dia menyerahkannya kepada Yang Xin. Yang ini diisi dengan ammo asal, yang digunakan untuk menghadapi mutan. Yang satu lagi diisi dengan peluru biasa, yang digunakan untuk menghadapi orang-orang biasa. Yang Xin dengan senang hati mengambil pistolnya. Zhang Yi memberinya senjata, yang menunjukkan bahwa dia akan membawanya bersamanya. Di depan Zhang Yi, Yang Xin membongkar senjata itu dengan sangat terampil, memeriksa bagian dalam dan magasinnya, lalu memasangnya kembali setelah memastikan tidak ada masalah. Dia berkata, "Tidak ada masalah." Zhang Yi terkejut melihat hal itu. Dia kemudian duduk ke kasur lalu berkata, "Sepertinya kau sudah melatih kemampuan menembakmu secara diam-diam, sambil menunggu aku membawamu." Yang Xin berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, aku telah mempersiapkan hari ini sejak lama." Zhang Yi tertegun sejenak, lalu mengelus kepala Yang Xin dan berkata sambil tersenyum, "Saat kita sampai di kota Blizzard, aku akan memberimu perlengkapan tempur yang cocok untuk dikenakan, lalu aku akan membiarkan Hua-Hua bertanggung jawab melindungi keselamatanmu. Saat kita sampai di medan perang, aku akan berusaha sekuat tenaga membawamu bersamaku. Tetapi jika kau bertemu mutan yang kuat, sebaiknya kau menjauh dariku." Ucap Zhang Yi dengan hati-hati memberitahu Yang Xin rincian yang perlu diperhatikan di medan perang. Mendengar ini membuat mata Yang Xin menjadi lebih lembut dan meleleh seperti air. "Kakak, kau baik sekali." Yang Xin lalu memeluk Zhang Yi. Setelah itu Zhang Yi berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali dengan selamat." Keesokan paginya, Zhang Yi memanggil orang-orang dari beberapa pasukan pangkalan utama ke shelter. "Zhang Yi, kau menyuruh kami datang ke sini pagi-pagi sekali. Apa ada masalah dengan kelompok Eclipse Moon?" tanya Xing Tian. Zhang Yi menatap ketiga orang itu dan memperingatkan dengan serius, kota Linhai sudah hancur, dan kota Jiangning juga hampir hancur. Sekarang setelah kelompok Eclipse melarikan diri, aku khawatir target mereka berikutnya adalah kota Tianhai kita. Wajah ketiga orang itu berubah drastis, dan mereka semua sangat khawatir. Zhang Yi berkata kepada mereka, "Baguslah kalau kalian takut. Untuk periode waktu berikutnya, tetaplah di pangkalan untuk sementara waktu. Terutama kau." Zhang Yi menoleh ke arah Chen Jingguan, "Jika musuh ingin menyerang kota Tianhai, kemungkinan besar serangannya dari laut, jadi orang-orangmu perlu mengawasi garis pantai." Chen Jingguan sedikit gugup, "Aku akan mengatur orang untuk berpatroli di garis pantai untuk mencegah mereka lewat." Setelah itu mereka kemudian membahas banyak hal. Beberapa saat kemudian Zhang Yi berkata, "Aku akan segera kembali ke kota Blizzard, tapi aku tidak ingin melihat hal yang sama terjadi kota Tianhai. Jadi kalian harus lebih berhati-hati." "Mengerti?" jawab Xing Tian mewakili Xiao Honglian dan Chen Jingguan. Zhang Yi melihat ke arah luar dan berpikir, "Aku harap analisis Yang Xin tadi malam hanya kekhawatiran yang tidak berdasar." Di kota Blizzard, pada hari kedua setelah kembali,
Gao Changkong membawa pacarnya Gumen dan wakil Kapten Jiushen ke area E. Mereka mengendarai truk besar berisi makanan, batu bara, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang ditukar dengan poin. Kedatangan mereka membuat warga di daerah tersebut sangat heboh. Gao Changkong! Gao Changkong! Teriak orang-orang menyambut Gao Changkong dan yang lainnya. Setelah Gao Changkong, Gumen dan Jiushen turun dari mobil. Beberapa saat kemudian Gumen berteriak, "Silakan berbaris dengan tertib untuk menerima kebutuhan sehari-hari." Singkat cerita mereka membagikan kebutuhan hari-hari pada semua orang. Di tengah kerumunan, seorang gadis yang telah menerima perbekalan berbicara pada yang lainnya. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Gao Changkong yang membawa perbekalan. Alangkah hebatnya jika Kapten Gao bisa menjadi panglima wilayah Jiangnan di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya mengangguk setuju. Benar, Kapten Gao baik hati dan tahu bagaimana bersimpati dengan orang biasa seperti kita. Jika dia adalah panglima tertinggi, hidup kita tidak akan sesulit ini. Mendengar ini, Gumen tersenyum bangga, dia layak menjadi orang yang keluar dari area E hanya dalam waktu 1 bulan. Gao Changkong mendengar komentar orang-orang dan tertawa dan berkata, "Tolong jangan katakan hal-hal seperti itu. Aku hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Jadi kalian tidak perlu terlalu memujiku. Panglima sudah membuat kota Blizzard menjadi tempat yang hebat. Setidaknya setiap orang dapat menjalani kehidupan yang stabil." Di tengah kerumunan, seorang wanita menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, "Apakah ini benar-benar kehidupan yang damai dan stabil?" Jinling awalnya berpenduduk 15 juta jiwa. Setelah kiamat, kurang dari 2 juta orang terpilih untuk memasuki kota Blizzard. Kemudian, banyak sekali orang yang dikeluarkan dengan kejam karena berbagai alasan, termasuk orang tuaku, sepasang suami istri berusia 70-an, yang juga dikeluarkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak membiarkan emosinya runtuh. Suasana jadi tidak kondusif. NPC-NPC yang serakah dan tidak bersyukur mulai bergumam mengeluhkan keadaan. Pada saat itu Gao Changkong kemudian mengangkat tangannya lalu berteriak, "Percayalah padaku, dunia akan membaik perlahan-lahan." Mendengar itu semua orang menjadi heboh. "Kami percaya padamu." Setelah situasi menjadi kondusif dan topik semua orang sudah terfokuskan pada Gao Changkong. Gao Changkong kemudian berpamian, "Jaga diri kalian, kami pergi duluan. Ayo, kita istirahat minum kopi." Ucap Gao Changkong mengajak Gumen dan Jiushen untuk beristirahat. "Oke," jawab Jiushen singkat. Singkat cerita mereka sampai di sebuah kafe di zona A kota Blizzard untuk beristirahat. Setelah kopi disajikan, beberapa orang mulai mengobrol di waktu luang mereka. Jiushen bersandar di kursi rotan dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir aku bisa beristirahat sejenak. Akibatnya, atasan kami meminta kami untuk melakukan tugas lainnya. Wilayah Jiangnan ini benar-benar tidak bisa hidup tanpa kita." Gao Changkong menyesap muka dan tersenyum kecil. "Beruntungnya kita bebas. Jika tim investigasi lain kembali, mereka juga akan melaksanakan misi ini." Gumen melihat ke arah Gao Changkong dan tersenyum. "Ini yang disebut, lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal, benar?" Gao Changkong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Ya, terkadang, keberuntungan memang menjadi faktor utamanya. Jika kita berhasil mengejar misi di kota Tianhai, maka mereka bertiga menghela napas. Tidak kusangka dalam misi pemberantasan zombie sederhana, mereka malah bertemu mutan level Y yang mengakibatkan tewasnya Bian Junwoo dan anggota tim Black Robe terluka parah. Ucap Gumana bergumam, karena jika mereka datang lebih awal setelah mengerjakan misi, mungkin merekalah yang dikirim ke kota Tianhai. Sekalipun mereka pergi, sekalipun Gao Changkong punya kemampuan yang sangat kuat, mereka tidak akan mampu menutupi kesenjangan antara dia dan Y dalam kondisi terbangun. Jiushen melihat sekeliling dan melihat tidak banyak orang di kafe itu. Dia meletakkan cangkir di tangannya dan bicara pelan pada Gao Changkong dan Gumen, "Kapten, saudari Gu,
saat kita berhasil menyelesaikan misi ini. Pasukan Samsara akan menjadi tim terdepan di antara 6 tim investigasi utama. Saat itu, kepopuleran kita akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, misi ini hanya mengusir musuh asing. Gao Changkong tersenyum tipis. Bagaimana bisa semudah itu? Orang-orang di atasku tidak akan memberikan penghargaan kepadaku dengan mudah. Ji Yushen tidak setuju dengan perkataan Gao Changkong, dia kemudian berkata, "Tapi, mereka tidak punya siapapun yang bisa diandalkan sekarang. Kita tidak bisa mengerahkan pasukan Yanyun untuk mengepung dan menekan mereka, bukan? Kita adalah pilihan terbaik saat ini." Cahaya liar mulai muncul di mata Ji Yushen. "Kapten, saat itu terjadi, posisi komandan kota Blizzard kemungkinan besar akan menjadi milikmu." Gao Changkong mengangkat alisnya, melirik Ji Yushen, lalu berbalik menatap Gumen di sampingnya. Gumen tersenyum balik padanya. Gao Changkong kemudian berkata, "Kau berpikir terlalu sederhana. Aku hanya orang biasa tanpa latar belakang atau koneksi. Sekalipun aku telah memberikan kontribusi besar, akan sulit bagiku untuk naik jabatan." Gumen menatap Gao Changkong sambil tersenyum. "Mungkin tidak. Sekarang zaman sudah berbeda. Di akhir zaman, kekuatan adalah segalanya. Sekarang orang terkuat adalah kamu, Kakak Gao. Ini kesempatanmu." Ji Yushen juga tersenyum dan berkata, "Benar, Kapten, selama kita menyingkirkan kelompok Eclipse Moon, gengsi kita di kota Blizzard akan mencapai puncaknya. Kemudian kau pasti akan dapat memasuki inti kekuatan di kota Blizzard dengan lancar." Ji Yushen bersandar di kursi, menatap langit-langit, pandangannya kabur, dan dia sudah membayangkan adegan-adegan itu. Pada saat itu kita bisa melanggar aturan-aturan dunia ini dan mengizinkan orang-orang kecil seperti kita yang telah bangkit dari bawah untuk melangkahkan kaki ke tanah area A. Gao Changkong mengangkat cangkirnya lalu tersenyum tipis. "Aku akan menyelesaikan misi ini," ucap Gao Changkong. Di wilayah Laut Selatan, pulau-pulau tersebar di mana-mana. Ada ribuan pulau, besar dan kecil, seperti langit yang penuh dengan bintang, sehingga disebut Pulau Bintang. Sebelum kiamat, dulunya ada banyak negara kecil di sini. Tetapi setelah kiamat, tatanan negara-negara kecil ini langsung runtuh. Kekuatan telah menjadi satu-satunya ukuran penguasa. Orang asing yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mulai merebut wilayah dan membentuk kekuatan. Dan karena letak geografis mereka, kebanyakan dari mereka menjadi bajak laut. Setengah tahun telah berlalu. Setelah pertempuran dan aneksasi yang terus-menerus, para perompak di Laut Berbintang secara bertahap telah membentuk beberapa pasukan besar. Yang paling kuat di antara mereka adalah kekuatan super besar yang dikenal sebagai Bajak Laut Tianlong. Pemimpin Bajak Laut Tianlong adalah Li Fengxian, yang dikenal sebagai Raja Naga Laut. Saat ini, sebuah kapal pemecah es menerobos ombak dan tiba di Pulau Tianlong, markas besar Bajak Laut Tianlong. Raja Naga Langit Li Fengxian duduk di posisi tinggi, menatap ke bawah ke arah pria ramping yang mengenakan topi penjual koran berwarna coklat. "Apakah kau pemimpin Eclipse Moon? Kamulah yang menyebabkan keributan seperti itu tepat di bawah hidung wilayah Jiangnan?" Berita tentang pertarungan Eclipse Moon tidak dapat disembunyikan. Setelah orang-orang yang berhati-hati menyebarkannya dengan sengaja, seluruh dunia sudah mengetahui berita tersebut. Tentu saja, hal itu tidak dapat luput dari mata dan telinga Raja Tianlong. Jika bukan karena ini, dia, seorang Ronin yang kurang dikenal, tidak akan punya hak untuk muncul di sini. Seiichiro Jinguji tanpa rasa takut tersenyum dan berkata, "Benar sekali, Raja Naga yang terhormat. Aku adalah pemimpin Eclipse Moon, Seiichiro Jinguji." Li Fengxian menatapnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, berani sekali kau, datang ke Pulau Tianlong sendirian, kau benar-benar tidak takut mati." Setelah mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba berubah dingin, dan suhu di seluruh gua tampaknya telah turun ke titik beku. "Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?"
Sebaiknya kau jelaskan padaku, kalau tidak tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Markas besar kelompok bajak laut adalah rahasia utama mereka. Ada banyak pulau di Laut Berbintang, tersebar di sana-sini, dan mereka memanfaatkan ini untuk bersembunyi. Pulau Tianlong berada di salah satu daerah tersembunyi. Selama mereka bersembunyi dengan baik dan memanfaatkan lokasi geografis, tidak ada kekuatan yang dapat menemukan mereka. Seiichiro Jinguji, seorang ronin yang datang menyeberangi laut dengan kapalnya, menemukan markas mereka dengan akurat. Hal ini telah membuat Raja Tianlong memiliki niat membunuh dalam hatinya. Para bajak laut di sekitar telah mengeluarkan pedang dan senjata mereka. Seiichiro Jinguji menutup mata terhadap niat membunuh ini. Ini karena kemampuanku. Selama aku mau, aku pasti bisa menemukan di mana kau berada. Mata Raja Naga Langit menyipit. Dia menyandarkan tubuhnya di kursi dan bergumam. Jadi begitu. Dunia ini semakin gila, dan berbagai macam orang aneh dengan kekuatan super bermunculan. Ronin, apa tujuanmu datang ke sini? Seiichiro Jinguji membetulkan pakaiannya, melirik ke arah bajak laut yang mengamati dengan penuh semangat di sekelilingnya, lalu perlahan membuka lengannya. Tuanku Raja Naga Laut, aku di sini untuk memberimu hadiah yang luar biasa. Aku memberimu dan bajak laut Tianlong Mu kekayaan yang sangat besar. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar tawa mengejek. Bahkan Raja Naga Langit sendiri tertawa. Hahaha. Orang ini berani mengatakan dia akan memberi kita banyak sekali harta. Konyol sekali, dia pikir siapa dia? Gumam para bawahan Li Fengxian. Seiichiro Jinguji tidak peduli dengan tawa itu. Dia berkata dengan keras. Tentu saja aku tahu bahwa di dunia es dan salju ini, senjata, energi, makanan, dan populasi adalah yang paling berharga. Di samping tahta Raja Naga Langit, seorang pria dengan rambut abu-abu dan pendek serta kacamata putih. Namanya Bai Lian, dia adalah wakil Li Fengxian. Dia mendorong kacamatanya dan berkata dengan dingin. Ronin, apa kau tahu sebesar apa harta karun bajak laut Tianlong kami? Kalau melihat Laut Selatan, yang bisa mereka anggap sebagai mangsa itu berdasarkan negaranya. Memburu negara adalah bisnis besar yang menarik minat mereka. Seiichiro Jinguji tersenyum lalu membentangkan tangannya. Bagaimana jika aku mengundangmu untuk berbagi wilayah yang kaya di wilayah Jiangnan di negara bagian Tiongkok bersamaku? Begitu kata-kata itu keluar, tawa di tempat kejadian berhenti tiba-tiba. Para bajak laut itu memandang Seiichiro Jinguji seakan-akan mereka sedang melihat orang gila. Bahkan Raja Naga Langit dan wakilnya Bai Lian mengerutkan kening. Kau gila? Ucap Li Fengxian bertanya dengan dingin. Seiichiro Jinguji menyeringai dan berkata dengan keras, tentu saja tidak. Kau harus tahu bahwa kami, Eclipse Moon, telah melancarkan 2 serangan langsung ke wilayah Jiangnan, dan kami menang 2 kali. Kamilah eksistensi yang membuat wilayah Jiangnan tak berdaya. Raja Naga Langit bertanya dengan wajah dingin. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli. Aku sudah mendengar apa yang kau katakan. Apakah itu saja? Bukankah itu cukup? Ucap Seiichiro Jinguji dengan percaya diri. Semua orang bergumam di belakang setelah mendengar perkataan itu. Di antara semua orang, Nilute Kapten Divisi Pertama dari para bajak laut itu angkat bicara. Jika mereka benar-benar lemah seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak menikmati saja kemakmuran wilayah Jiangnan daripada datang pada kami untuk meminta bantuan? Seiichiro Jinguji tersenyum dan berkata, itu karena jumlah kami terlalu sedikit dan kami hanya bisa berbuat sedikit. Itulah sebabnya aku datang ke sini, berharap bisa bekerja sama dengan kalian. Seiichiro Jinguji menatap Raja Bajak Laut yang ambisius di atas tahta. Jika kau khawatir dengan kekuatan mereka, aku adalah bukti terbaiknya. Aku telah memastikan kalau mereka tidak sekuat yang dikabarkan. Bai Lian berteriak, diamlah. Kau hanyalah pengembara, kau pikir kau bisa menggunakan kami sebagai umpan?
Kau benar-benar mencari kematian dengan mencoba menipu kami dengan trik ceroboh ini. Klang, klik, puluhan senjata ditarik keluar dan diarahkan ke Seiichiro Jinguji. Seiichiro Jinguji tenang dalam menghadapi bahaya. Dia tidak menatap Bai Lian, matanya hanya melihat Raja Tianlong yang terdiam. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kau memiliki cukup kekuatan, dan aku bisa membantu MU memimpin jalan dan menghindari patroli maritim. Percayalah, jika kau gagal memanfaatkan kesempatan ini, kau tidak akan pernah memperoleh kesempatan bagus lagi untuk mengambil tanah yang kaya itu. Raja Naga Langit menopang lututnya dengan satu tangan dan menatap Seiichiro Jinguji dengan ekspresi geli di wajahnya. Namamu Seiichiro Jinguji, kan? Kau memang pria yang menarik dan cukup pemberani. Jika orang sepertimu muncul di perairan selatan, aku akan membunuhmu tanpa ragu karena kau terlalu berani. Menjadikanmu sebagai musuhku sangatlah berbahaya, dan menjadikanmu sebagai bawahanku juga membuatku mustahil mengharapkan kesetiaanmu. Dia melambaikan tangannya ke arah Seiichiro Jinguji, jadi, kembalilah. Aku tidak menerima usulanmu. Suara merdu Raja Naga Langit bergema di gua Pulau Tianlong. Seiichiro Jinguji menyipitkan matanya. Raja Naga menolak lamarannya, membuatnya sangat kecewa. Dia tersenyum dan membungkuk kepada Raja Naga. Dimengerti, setelah mengatakan itu dia mengangkat kepalanya, memasang wajah sinis lalu berkata, "Namun aku akan menunjukkan kepadamu api yang telah kunyalakan di tanah itu." Tepat setelah Seiichiro Jinguji mengatakan itu, chapter 591 sampai chapter 593 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, ayo apa kata-kata hari ini guys? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.